Pada kajian hari ini kita akan bahas tentang pentingnya kita belajar akidah as-sahihah, ya. Pentingnya kita memahami akidah yang benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya buka dari rangkuman berbagai referensi. Setidaknya ada dua hal yang bisa meneguhkan kita kenapa kita harus memahami akidah ini dengan benar. Dan itu tidak bisa lepas dari definisi akidah tadi. Akidah yang benar itu, ya, akidah yang benar itu akan menumbuh suburkan secara efektif perasaan mahabbah. Perasaan mahabbah. Jadi karena sesuatu sudah dimasukkan di dalam hati, lalu dimunculkan di dalam perbuatan, mendorong manusia untuk memiliki kecintaan yang luar biasa terhadap sesuatu yang dilakukan. Makanya tadi kenapa seorang itu ketika melakukan ibadah itu kadang-kadang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Itu karena ternyata tingkat akidah yang menyebabkan keyakinan seseorang terhadap sesuatu dalam hal apa yang dia peroleh. Nah, akidah yang benar itu melahirkan mahabbah. Mahabbatullah wa mahabbatur Rasul. Memiliki kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya bahwa orang yang memiliki mahabbah yang kuat, maka dia akan senantiasa berusaha mewujudkan di dalam amaliyah kesehariannya. Dan amaliyah keseharian yang kita lakukan itu bisa wujud ya karena mahabbah itu. Ya seperti kita gini ya, berorganisasi. Ya, kenapa kita begitu antusias berorganisasi? Ya karena ada perasaan mahabbah. Ada kecintaan kita, ya, kecintaan yang luar biasa terhadap organisasi, sehingga melahirkan aktivitas dan amal, ya, diwujudkan dalam bentuk, nah, kalau di Muhammadiyah namanya amal usaha, ya. Nah ini, ya. Bahkan dengan mahabbah pula, ya, menjadikan kita berusaha menetapi kebaikan dalam setiap waktu. Jadi mahabbah itu melahirkan sikap seorang untuk melakukan kebaikan dalam setiap waktu. Ya. Seperti seorang istri karena mencintai suami, maka dia akan melakukan kebaikan selama menjadi istri, gitu ya. Dia tidak akan pernah berhenti melakukan kebaikan kepada suaminya. Dasarnya apa? Ya dasarnya mahabbah, dasarnya karena cinta. Apalagi kecintaan itu, ya, didasarkan cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Maka, ya, pengabdian seorang istri kepada suami itu semakin bertambah-tambah. Ya. Itu perasaan mahabbah. Mahabbah itu menjadikan orang semakin dekat dengan apa? Dengan zat yang dia cintai. Maka orang yang punya akidah yang benar, ketika lahir sikap mahabbah itu, maka dia akan terus berusaha dalam setiap waktu dan perbuatannya adalah untuk selalu kebaikan. Di dalam sebuah hadisnya saya cek ternyata beragam, artinya matanya berbeda-beda.
Tapi saya ambil yang kaitannya dengan mahabbah aja. Kata Nabi, hadis ini riwayat Hakim, ada juga yang dari Imam Ahmad, ada yang dari Ibnu Majah ya. Kata Nabi, idza ahabballahu abdan, kalau Allah mencintai seorang hamba. Nah, ini Allah ya. Coba kalau kita balik, seandainya kita mencintai Allah gitu ya. Ini Allah aja begitu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, asaluhu, maka dia dijadikan manis seperti madu. Dijadikan hidupnya itu manis, dijadikan hidupnya itu terasa indah ya. Ya, tidak pernah merasa hidup ini tidak ada yang sulit. Tapi justru di hadis lain, kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan ya. Jadi ini konteks hadis yang kadang-kadang menggelitik bagi kita. Jadi kalau semakin Allah mencintai hambanya, semakin hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah ujian itu akan terasa manis akhirnya. Kan gitu ya. Ya. Bagi yang lulus dengan ujian itu. Tapi bagi yang nggak lulus ya akhirnya hidupnya atau akhirnya adalah pahit gitu ya. Kalau Allah mengendaki kebaikan seorang hamba, maka dia jadikan seperti madu. Qala, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma asaluhu, apa manisnya madu bagi seorang hamba? Kira-kira apa Pak? Ini hadisnya ya. Yuwafiquhu lahu amalun salihan baina yaday ajalihi. Allah cocokkan amalnya itu ya, amal-amal kita itu, bahwa amal itu selalu menetapi kebaikan ya. Jadi seperti ini ya, HP ini adalah hidayah. HP ini hidayah Pak. Tapi hidayah ini akan berfungsi kalau kita manfaatkan untuk kebaikan. Nah ini namanya yuwafiq ya, yuwafiq. Jadi cocok dengan apa yang diinginkan ya. Agama itu juga hidayah. Tapi agama itu hanya seperti apa ya? Seperti barang gitu aja. Jadi dia tidak bermanfaat kalau dia tidak diamalkan dalam keseharian. Maka ketika agama itu membimbing kita dan kita amalkan, itu namanya yuwafiq. Makanya kan sering ya, wabil hidayah wat taufik. Tapi dibalik wabil taufik wal hidayah. Yang benar itu kan wabil hidayah wat taufik. Hidayah dulu baru taufik, bukan taufik dulu baru hidayah. Dan hidayah itu banyak sekali ya. Cuma banyak orang yang tidak mau mengambil hidayah itu. Nah, orang-orang yang bisa memanfaatkan, maksimalkan hidayah itu adalah orang-orang yang punya akidah yang benar. Nah, orang-orang yang punya akidah yang benar, yuwaffiqu lahu amalan salihan baina yaday ajalihi. Selama hidupnya bahkan sampai akhir ajalnya dia berusaha menetapi amal soleh dalam nah ini hatta yarda anhu jiranahu au qol man khalau, bahkan orang-orang di sekitarnya itu redha dengan apa yang dilakukan. Makanya tidak salah kalau ada mudin itu, kalau ada orang meninggal itu ya soleh atau soleh ya gitu ya. Nah, itu ya. Itu untuk mempertegas kebaikan ya. Ya, keredaan ya tetangga terhadap kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Nah, ini. Nah, di hadis yang lain ini unik hadis ini. Hadis ini unik ini. Terkait dengan perasaan mahabbah kepada Nabi. Ini kan masih bulan Maulid ya. Bulan Maulid itu adalah bulan di mana kita menampakkan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi.
Nah, cuma ketika ditanya bagaimana cara kita menampakkan kecintaan kita kepada Nabi, nah, itu lalu terus kalau kita membaca banyak selawat berarti kita mencintai Nabi. Tidak cukup Bapak Ibu, mencintai Nabi itu tidak cukup hanya membaca selawat. Membaca selawat itu bagian saja, bagian dari kita mencintai Nabi. Ya. Di dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi, lalu bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya aneh, anis sa'ah. Dia bertanya tentang hari kiamat. Hari kiamat. Jadi dia pernah dengar tentang kiamat. Kemudian dia bertanya gini, mata sa'ah. Nabi, kapan kiamat itu terjadi gitu ya. Lalu seorang ini tanya, kamu tiba-tiba tanya tentang kiamat, apa yang kamu persiapkan dengan kiamat? Nah, itu ya. Apa yang kamu siapkan dengan kiamat? Ternyata seseorang ini tidak ada yang disiapkan secara khusus. La syai' Nabi, la syai', nggak ada itu. Persiapan saya biasa-biasa. Illa, tapi Nabi, ana uhibbullah wa rasuluh. Saya sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Nah, kalau hanya sekedar lesan kan gampang ya. Makanya akidah itu menuntut ikrar, ya, wa tasdik wa amal gitu ya. Jadi ungkapan mencintai Allah dan Rasul itu tidak boleh berhenti di mulut, harus dimasukkan di dalam hati, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Apa itu? Ya syariat Allah dan Rasulnya. Ya, apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang diperintahkan nabinya dan apa yang dilarang nabinya. Ya begitu. Coba kalau mencintai Allah dan Rasulnya itu hanya di mulut, pasti jawabannya gimana? Gombal gitu ya. Nggak percaya, butuh pembuktian, kira-kira begitu ya. Nah, nanti kaitannya dengan fase pembuktian akidah. Lalu Nabi mengatakan, anta ma'amman ahbabta, kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Makanya ya, kalau jangan mencintai sesuatu itu hati-hati. Kalau hanya sekedar di lisan saja mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau melahirkan sikap dan perilaku, nah itu yang riskan. Ketika yang kita cintai itu adalah sesuatu yang ternyata bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Nah, itu ya. Dan yang kita cintai ini banyak sekali ya. Apa Pak yang kita cintai Pak? Orang tua, apalagi anak-anak, apalagi harta, apalagi itu yang kita cintai. Maka kata Allah ya, jika itu yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ya, maka tunggulah gitu ya. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa tijaratan takhshawna kasadaha ahabba ilallah wa rasulih ya, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul, wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah. Nah, artinya bahwa yang dimaksud anta ma'ahbabta ini adalah cinta yang melahirkan pembenaran dalam hati dan diwujudkan dalam perilaku. Jadi kita akan bersama orang yang kita cintai. Nah, siapa yang kita cintai? Maka kalau istri cinta pada suami dan suaminya itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bisa bersama dengan suaminya di surga. Begitu pula kalau suami cinta pada istri dan istrinya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bisa bersama Allah di surga nanti. Begitu pula anak-anak kita ya. Dan kita nanti bisa bereuni bersama di surga. Jamaah akad sore kajian ngajimu gitu ya. Membawa bendera namanya ngajimu. Reuni di surga karena bersama orang-orang yang saling
mencintai karena Allah dan Rasulnya. Nah, ini hebatnya. Maka kalau kita kaji secara mendalam, orang yang mencintai itu setidaknya memiliki 7 sikap, 7 perilaku. Yang pertama, orang yang mencintai itu selalu menyebutnya. Jadi kalau kita mencintai Allah berarti kita sering menyebut Allah, di mana-mana sering menyebut Allah. Kalau kita mencintai Rasul berarti sering menyebut Rasul. Bagaimana cara menyebut Rasul? Yaitu dengan membaca sholawat itu tadi diantaranya. Ya, kalau menyebut Allah, ya, lafaz dzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Kemana-mana subhanallah, 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 gitu ya. Dalam kemaksiatan, subhanallah, 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 alhamdulillah. Jadi selalu menyebutnya, mengingatnya. Yang kedua adalah ijab, kagum. Ya, kagum. Ya, timbul perasaan untuk memuji. Memuji karena memuji berarti lalu dia diunggulkan. Yang ketiga adalah ridho, yaitu perasaan untuk meridhoi. Yang keempat selalu berkorban, ya. Yang kelima adalah cemas, al-khauf. Yang keenam selalu berharap. Dan yang ketujuh adalah melahirkan sikap ketaatan. Ini yang pokok. Jadi akidah yang benar itu akan melahirkan perasaan mahabbah. Orang yang sudah punya mahabbah itu tingkatan akidah yang paling tinggi loh. Jangan pernah membaca sejarah kehidupan Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, itu dikenal wanita yang punya mahabbah tingkat tinggi. Ya. Ceritanya panjang, ya. Di Rabi'ah al-Adawiyah itu karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak mau membagi cintanya kepada manusia. Gitu, kira-kira begitu ya. Jadi hidupnya itu digunakan untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, nanti kisahnya itu viral tuh di video banyak itu ya. Sampai ya dia itu mendapat siksaan yang luar biasa, ya, karena apa ketaatannya itu. Ya. Maryam, ibunya Isa Al-Masih itu juga karena memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya sampai ketika dia hamil, ya, tidak punya suami itu dia kaget itu bisa gitu ya. Nah, saya seperti itu. Orang yang punya mahabbah itu, ya, itu luar biasa. Banyak kasus, banyak cerita tentang tingkat-tingkat mahabbah orang-orang terdahulu. Semakin orang itu imannya kuat, dia memiliki tingkat mahabbah yang tinggi. Dan semakin tinggi mahabbahnya, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masalah muslimin, pentingnya belajar akidah ini, ya. Kalau kita memiliki akidah ini yang tidak dimiliki oleh semua orang, mampu menjadi benteng yang sangat kokoh. Dari apa? Dari berbagai hal yang menyimpang, atau dalam bahasa akidah yang namanya al-inkhirafat, berbagai penyimpangan. Jadi orang yang punya akidah yang benar itu akan sulit sekali menyimpang dalam apa? Dalam pikirannya, hatinya dan perilakunya. Dan sulit sekali dia itu bergeser, ya, berubah-ubah. Nah, Maksudnya begini, kemarin ngomong A, dilala saya ini ngomong B. Nah, itu ciri orang yang akidahnya nggak kuat. Ya. Kalau orang akidahnya kuat itu mukhlis, gitu ya. Mukhlis. Makanya orang-orang Muhammadiyah yang mukhlis itu kan ayo A, B, gitu ya. Prof. Syafiq Mughni itu membedakan tipe orang-orang Muhammadiyah itu macam-macam. Ada yang Musa. Apa yang Musa, Pak? Muhammadiyah Salafi. Ada yang Munu. Apa Munu, Pak? Muhammadiyah tapi aktivitas ibadahnya ala. Ada yang Munas. Munas itu apa?
Ya nasionalis. Jadi kalau disebut nasionalis itu senang banget itu. Padahal dia seorang aktivis Muslim. Tapi kalau dalam aktivitas partai, saya ini nasionalis tulen gitu kira-kira. Padahal seharusnya kan isyad ana musliman, seharusnya gitu ya. Ya itu. Ya. Nah, Prof. Syafiq menyebutkan ada tipe yang keempat yang namanya mukhlis gitu ya. Mukhlis. Mukhlis itu Muhammadiyah garis keras ya. Kira-kira gitu. Ayo A, B, B. Nah, jadi kalau sudah masuk di politik biasanya keras-keras itu ya. Antem sana, antem sini. Ya kayak orang-orang khawarij akhirnya. Tidak mau campur baur antara apa. Nah, orang yang punya akidah yang benar itu ya dia selalu membersihkan diri antara ucapan dan perbuatan. Dia jangan sampai terjadi inkonsistensi, apalagi penyimpangan perilaku. Nah, penyimpangan perilaku itu banyak hal ya. Penyimpangan perilaku itu kan banyak hal yang mempengaruhi ya. Nah, boleh jadi karena dunia ya bi udinahu bi aradin minad dunya qalil. Menjual agamanya dengan harga yang sangat rendah. Itu bisa menjadikan penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku juga karena pemikiran yang salah gitu. Ya, karena orang itu kalau sudah pemikirannya salah maka melahirkan perilaku yang salah. Nah, orang yang punya akidah yang benar dia sulit sekali untuk bergeser ya. Dia punya kemantapan. Diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim itu seperti kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, asluha sabit wa far'uha fis sama. Akarnya menghujam, terus apa? Cabangnya menjulang ke atas ya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ya, semua yang keluar dari perilakunya adalah perilaku yang baik. Maka ketika dia berbuat salah, dia segera apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan biasanya orang-orang yang punya akidah yang benar itu kalau berbuat salah itu biasanya sembunyi-sembunyi. Apa Pak? Sembunyi-sembunyi. Jadi ya artinya begini, dia masih punya sifat malu gitu. Ya, sifat malu. Jadi nggak terang-terangan gitu ya. Nggak terang-terangan. Itu cirinya orang yang punya akidah yang benar kalau berbuat salah itu dia sembunyi-sembunyi. Walaupun seharusnya tidak boleh. Tidak boleh berbuat sesuatu yang salah atau dosa. Tapi karena suatu kondisi kadang-kadang melahirkan perilaku yang kadang-kadang menyimpang. Dan biasanya orang punya akidah yang benar, dia itu malu kalau apa yang dilakukan itu diketahui oleh banyak orang. Iya, gitu ya. Maka proses taubatnya cepat begitu, ya. Proses taubatnya cepat. Orang itu kalau berbuat salah malu-malu, itu proses taubatnya cepat. Orang yang proses taubatnya lambat itu karena berbuat salah terang-terangan. Malah bangga dengan kesalahan yang dilakukan gitu ya. Dikandani itu tambah ngeyel gitu ya. Wes ngono nggak merasa bersalah lagi lah itu. Padahal banyak orang mengatakan perbuatannya itu salah. Sudah gitu. Namanya membunuh itu kan perbuatan yang paling apa? Paling keji kan, termasuk dosa besar. Loh gitu loh, itu menyewa pengacara agar dia dibebaskan dari tuduhan membunuh. Lah kan luar biasa, padahal benar-benar membunuh. Dan yang mati itu ketok. Lah masa membunuh itu perbuatannya sembunyi-sembunyi kan enggak. Benar-benar membunuh itu. Nah kan luar biasa. Di pengadilan menyewa pengacara agar perbuatannya tidak dikategorikan sebagai pembunuhan, tapi kelalaian. Nah ini ya. Nah ini persoalan-persoalan ya kadang-kadang muncul. Nah, jadi setidaknya orang yang punya akidah yang benar itu kalau berbuat salah dia sembunyi-sembunyi. Walaupun sebetulnya tidak boleh. Tapi kan namanya manusia itu kan tidak lepas dari ya salah dan khilaf. Minimal orang yang berakidah yang
bagus itu adalah kalau dia berbuat salah itu dia tidak menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Nah, dan akhirnya dia ketika diberitahu bahwa itu salah, kemudian dia segera ingat terus bertaubat pada Allah. Yang kedua boleh jadi dia sembunyi-sembunyi, tapi tahu bahwa itu salah. Bentar ya. Enggak jawab enggak. Apa ngaji sik delok ya. Mas. Ya. Ya wis ya. Itu ya. Jadi setidaknya dia akan sembunyi-sembunyi ya. Nah, oleh karena itu orang yang punya akidah yang kuat itu digambarkan orang yang seperti pohon yang baik. Apa itu? Akarnya kuat, cabangnya menjulang ke atas dan yang nampak itu adalah baik. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa seperti itu ya. Suatu saat dia bisa berbuat salah, tapi setidaknya dia tidak akan menampakkan kesalahannya itu secara terang. Pilih nang. Saya anak konepon terus. Ya itu ya. Nah, jadi itu. Lanjut ya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang memiliki akidah yang benar, dia akan menghindari sesuatu perilaku yang yang menimbulkan sebuah perilaku yang kadang-kadang mencitrakan yang banyak orang mengatakan tidak baik, yang kita sebut dengan istilah ekstrim ya, ekstrim. Ekstrim itu betulnya perilaku yang baik di satu sisi dan tidak baik di sisi yang lain. Gitu ya. Itu ekstrim gitu ya. Ya. Karena memang untuk beragama kita dibutuhkan sebuah perilaku yang ekstrim. Ya. Ya. Tapi kalau kaitannya dengan sosial, nah itu tidak boleh ekstrim gitu ya. Dalam perilaku agama memang kita dalam ya. Nah, cuma ekstrem itu konotasinya kan tidak baik gitu ya. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an kan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bertakwa itu memang sebenar-benar takwa. Kalau masuk Islam ya masuk Islam semuanya gitu ya. Udkhulu fis-silmi kafah. Tapi persoalannya bagaimana menempatkan pemahaman itu secara benar. Nah, ini yang kadang-kadang terus melahirkan perilaku yang kadang-kadang ada yang berlebihan, ada yang biasa-biasa. Nah, maka kalau di Muhammadiyah itu manhajnya jelas ya, bagaimana cara mengamalkan sebuah ibadah termasuk dalam akidah. Ya. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan halaka al-mutanawwi'un, binasalah al-mutanawwi'un, sampai 3 kali. Yang disebut al-mutanawwi'un adalah at-takalluf wal mughalat wa ta'ammuq fil qaul wal awil fi'li, yaitu orang yang membeban-bebani, orang yang berlebihan, orang yang terlalu ekstrim gitu di dalam perkataan dan perbuatan. Bahkan Nabi mengingatkan hancurnya orang-orang terdahulu itu juga karena orang-orang itu terlalu al-ghulu, yaitu berlebihan di dalam agama. Maka ekstrim yang dimaksud di sini adalah berlebihan dalam beragama. Nah, berlebihan dalam agama itu boleh jadi yang pertama adalah sesuatu yang tidak ada di dalam agama diada-adakan. Nah, itu berlebihan.
atau dikurang-kurangi sesuatu yang seharusnya ada malah dihilangkan. Nah, kemarin itu ya pas Paskibraka itu ya. Wanita-wanita berhijab harus mencopot hijabnya. Itu ekstrim itu ya. Itu ekstrim itu sebetulnya atas nama Pancasila. Itu sebetulnya ekstrim, pemahaman ekstrim. Karena agama tidak boleh masuk di ranah perilaku sosial. Ya, padahal itu kaitannya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh masuk. Nah, itu kan ekstrim sebetulnya ya. Nah, ekstrim itu boleh jadi juga memasukkan paham-paham yang tidak ada di dalam agama kemudian diada-adakan ya, itu jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Nah, kalau dalam Muhammadiyah itu nanti kita ada manhaj ya, ada manhaj baik dalam akidah, dalam ibadah, muamalah dan akhlak, sehingga di dalam Muhammadiyah itu melarang sebetulnya taklid itu ya. Walaupun sebetulnya taklid itu juga tidak disalahkan ya. Tapi taklid yang disalahkan taklid buta. Ya, membabi buta. Artinya ini pasti yang benar gitu ya. Tanpa melihat titik kelemahan pendapat. Maka pendapat itu kita yakini kebenarannya selama pendapat itu ada dasarnya gitu ya. Ada dasarnya. Termasuk dalam akidah Muhammadiyah itu dasarnya kan jelas ya, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Dia tidak boleh asal-asalan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya kita memahami akidah, maka hidup kita akan tertata kalau kita punya akidah yang benar. Akidah itu dimulai dari kemampuan kita bersyahadat yang benar, lalu melahirkan keimanan menuntut kita untuk istiqamah dalam perilaku keseharian, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat.